Dalam 10 tahun terakhir, China terus menggenjot program pembiayaan Belt and Road Initiative atau BRI kepada negara-negara berkembang dunia. Belt and Road Initiative dulu bernama Proyek Obor atau One Belt One Road. Strategi pembangunan infrastruktur global yang diadopsi oleh pemerintah China pada tahun 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 150 negara dan organisasi internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Bin, mengklaim selama dekade terakhir inisiatif ini telah meletakkan dasar bagi sekitar 3.000 proyek kerjasama dan merangsang investasi $1 triliun Amerika Serikat. Fokus keterlibatan BRI di luar negeri China tetap berada di bidang infrastruktur khususnya energi atau 36%. Dan transportasi 18%. Misalnya, pelabuhan, jalur kereta api, jalan raya, dan infrastruktur energi yang berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas dan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang berpartisipasi. Sejak mempromosikan program ambisiusnya BRI pada 2013, Presiden China Xi Jinping sudah beberapa kali ke Indonesia termasuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2013. Dalam pertemuan itu Indonesia menaikkan puluhan kesepakatan kerjasama dengan China terkait dengan pertambangan, bubur kertas, properti, jalur kereta api, infrastruktur, dan semen. Total nilai komitmen kerjasama mencapai $28,2 miliar Amerika Serikat. Pada 2017, kerjasama terkait dengan program BRI berlanjut. Presiden Joko Widodo berada di antara 29 kepala negara dan perwakilan yang ikut serta dalam Belt and Road Forum for International Cooperation. Dalam kesempatan itu, Presiden Xi mengumumkan telah menyiapkan anggaran $55,09 miliar Amerika Serikat untuk mendukung proyek BRI untuk perluasan jaringan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Proyek Belt and Road mendorong aliran deras investasi China ke Indonesia. Pada 2021, investasi China menembus $3,2 miliar Amerika Serikat. Jumlah tersebut hanya kalah dari Singapura dan Hong Kong. Negeri tirai bambu pun terus mencatatkan pertambahan uang yang dibenamkan di tanah air. Salah satu fokus investasi China adalah pengembangan smelter di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Di sektor infrastruktur, China dan Indonesia juga bekerja sama membangun mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga tol Medan Kuala Namu. Tak hanya Indonesia, sebenarnya investasi agresif China di seluruh dunia telah membantu memperluas perdagangan dan pengaruh internasional negeri yang dipimpin Xi Jinping ini. Namun perlambatan ekonomi global serta kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi telah membuat banyak negara berjuang untuk membayar utang mereka ke China. Di Asia Selatan, utang ke China telah meningkat dari $4,7 miliar Amerika Serikat pada 2011 menjadi $36,3 miliar Amerika pada tahun 2020. Beijing juga sekarang menjadi kreditor bilateral terbesar ke Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka. Sri Lanka gagal membayar utangnya untuk pertama kalinya pada tahun lalu. Di tahun 2017, negara tersebut menandatangani hak atas pelabuhan strategis Hambantota ke China yang memicu kekhawatiran atas praktik pinjaman Beijing. Belajar dari apa yang terjadi di negeri berkembang seperti Sri Lanka. Jangan sampai niat baik membangun negeri justru membuat Indonesia terbelenggu akibat pinjaman tinggi.